Selamat berjumpa kembali dengan saya Ito, teman-teman. Pada kali ini, saya akan membahas tentang seismic analysis. Cuman pada kali ini, tidak seperti pada video sebelumnya, saya tidak memodelkan, saya tidak membuat untuk efisiensi, karena saya yakin kalau Anda bisa membuat in-place analysis, selanjutnya untuk seismic dan fatigue analysis ini akan bisa Anda lakukan. Untuk loadout analysis, nanti akan saya buatkan lagi video secara detail merinci. Namun apabila teman-teman ada yang bisa mengerti, ada yang tidak mengerti di part mana maupun di video mengenai seismic fatigue atau video sebelumnya perhitungan yang saya tidak buat detail, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan saya akan membuat video khusus ya. Kalau teman-teman ingin di bagian mana nih yang tidak mengerti, akan saya buat video khusus. Oke, jadi seismik kita ada dua, yaitu SLE dan DLE. Nah, pada desain ini saya hanya memakai SLE 100 tahun for strength no significant structural damage. Jadi itu, ini adalah kita memakai modul dari Tripatra ya teman-teman, untuk pelatihan, untuk analisis seismik. Jadi adalah SLE itu adalah kekuatan untuk menghadapi gempa 100 tahunan, yaitu sebuah struktur yang mengenai gempa, dia itu tuh tidak mengalami kerusakan yang berarti ya. Sedangkan DLE during untuk bawah gini. Jadi kalau DLE itu adalah struktur yang terkena gempa, dia tuh diperbolehkan mengalami kerusakan, bahkan kerusakan yang berat. Tetapi tidak boleh menyebabkan struktur itu masih kolaps. Jadi, walaupun struktur tersebut rusak, artinya tidak bisa digunakan kembali di operasi dan mesti di maintenance ya untuk fungsi selanjutnya. Tetapi struktur tersebut itu tuh masih dapat menahan kru dan tidak kolaps sehingga bisa diselamatkan. Oke. Analisisnya itu ada 8 step, super elemen, static, earthquake, yang gini-gini. Ini adalah flowchart, kita langsung ke saksi input. Jadi itu record data. Oke, data yang diperlukan adalah saksi input. Water depth using ini, no environmental loading, hanya beban gravitasi. Kenapa beban lingkungan itu tidak diperlukan teman-teman? Karena apabila beban lingkungan dikombinasikan dengan beban gravitasi, maka akan membuat struktur itu mengalami overdesign ya teman-teman. Hal ini tentunya sangat tidak dianjurkan. Dan juga kalau saya melihat pendapat-pendapat dari ahli itu, dari trainer juga, itu tuh saya lihat tuh di teknik sipil ya, yang ngambil kelas Udemy, bahwa kemungkinan terjadinya beban lingkungan dan beban gempa itu sangat kecil. Sehingga kalau beban lingkungan dan beban gempa itu harus dilakukan analisis secara terpisah sehingga tidak terjadi overdesign yang berujung pada struktur itu menjadi sangat mahal ya. PSI input, yang dibutuhkan PSI input, terus PGA 0,017, respon spektrum data. Oke, kita buka terlebih dahulu data dari ini, dari seismik ya teman-teman. Seismik. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, sambil menunggu kita lihat aja. Jadinya itu adalah static, run, super elemen. Oke, semua input adalah store beban yang adalah dalam kondisi badai. Environment, load combination, kita buat super elemen arah X dan Y. Oke.
Oke, teman-teman. Ini data. Jadi kita punya data tanah A, PGA 0,198 dari gravity. Jadi itu oke. Kita punya jacket. Oke. Punya jacket platform. Kita punya beban lateral. Oke, warnanya tetap sama. Yang sebesar 0,198 dari gravitasi. Gravitasi ini adalah berat dari self weight dari struktur ini sendiri. Jadi kita terkena beban gempa sebesar 0,98 peak ground acceleration. Oke, CX yaitu redaman, arah X itu 1 dan arah Z itu 0,5. Oke. Pertama adalah kita buat data generator. Caranya itu adalah home. Dan ini data generator. Create new data file. Oke. Nah, file input file. Nanti hasilnya itu kayak gini, teman-teman. Nah, ini teman-teman menggunakan C language ya. Cuman tidak usah bingung, teman-teman. Teman-teman itu tinggal kayak gini aja. Kalau mau membuat komen, kita tinggal ikutin aja, teman-teman. Komen dari modul ini, dia komennya apa, kita ikutin, kayak gini kita ikutin. Kalau enggak, data stack senior, insert input line, nah ini kita masukin sort alphabet, misalnya TPL, kita masukin nilainya di sini. Sebenarnya simple sih, teman-teman. Cuman perkaranya itu yang ribet itu di datanya aja, teman-teman. Hal ini nggak bisa dikerjain kalau nggak ada data. Cuman kalau C language, kita nggak perlu belajar C language ya, teman-teman, untuk bisa memahami data generator, karena tinggal prinsipnya insert input line terus mengisi data di line assistant. Seperti itu. Pertama adalah kita definisikan options, yaitu kita display maksimum. Ini iterasi ya, teman-teman. Ini tergantung, kalau di SAX itu adalah 999. Jadi kalau kita run, terkadang itu struktur suka nggak konvergen ya, teman-teman. Kalau nggak konvergen, teman-teman ini naikkan. Cuman maksimum itu adalah 999 kalau di SAX. Nah, ini codes-nya. Kita tinggal ngisi data di line assistant saja, teman-teman. Kita isikan kayak gini. Kemudian kita definisikan soil data. Seperti ini. Ini SD ini apa nih? Oh, unity check-nya. Kita ini kan axial deflection DA. Kita nyalakan seperti ini. Terus sum of lateral deflection. Terus ini kita berikan tanda bintang ya, teman-teman, untuk memberikan node cast cell in. Kita definikan super elemen X dan super elemen Y. Node cast terus kita buat fill sub, yaitu jadi fungsinya file soil interaction itu adalah data tanah kan tidak linear. Nah, untuk supaya bisa dianalisis, kita tuh harus melinearkan terlebih dahulu. Makanya kita berikan file soil interaction. Terus kita definisikan file group. Kita definisikan membernya ya. File 1A ini. Ini tuh cuman member yang di paling bawah, teman-teman. Member di mana? Oke. Member di sini ya, teman-teman. Di mana file ini tuh kita ini di member yang ini kita berikan. Oke. Load cast ini kita beri nama super elemen X, super elemen Y, karena beban seismik itu kan bisa datang dari arah X, bisa datang dari arah Y. Kita definisikan kedua arah untuk beban seismik. Kemudian ini memasukkan data tanah, yaitu dari
eksplorasi ya teman-teman. Ini tinggal insert input line, kita masukin soil TZ axial. Ini kita masukkan number of soil strata. Tergantung data tanah teman-teman itu ada 15. Number of maximum point, jadi itu dari point ini itu ada 8. 1, 2 TZ value yang dihitung per kedalaman itu tuh adalah 8. Per tinjauan itu jadi satu baris ini itu ada 8. T-vector. T-vector ini adalah 0,0. Ini penjelasannya ini ada di. Oke, kita buka. Saya juga agak lupa ingat. Nah ini ya teman-teman, dimasukkan, kemudian available ion bearing ini kita sudah bahas, T-vector, pada data satuannya, oke. Ini karena data tanahnya itu adalah gibbs per in, saya pakai data tanah ini ya teman-teman, maka kita masukkan ini konversi satuan jadi 0,001 karena terdapat perbedaan data tanah. Oke, kita masukin nilai T, nilai Z pada masing-masing ini ya teman-teman. Jadi itu pada saat setiap penetrasi tertentu, misalnya ini geoteknik ya teman-teman, jadi saya mungkin kalau salah menjelaskan mohon maaf. Ini 264 inch diukur sebanyak 8 stratum. 265 diukur. Ini nanti dimasukkan. Ini data generator. Seperti ini sih teman-teman. Ini di kedalaman ini, kedalamannya itu tuh 0,8. Ini kita hitungnya begini ya teman-teman. Number of points ini adalah 8, 22. Jadi distance of topnya itu 22. Nanti 22 sama ini. Jadi itu ke stratum, kita masukin di stratumnya itu kan, ini kan tanah ya. Nah ini dibagi-bagi nih teman-teman. Ini misalnya ini 0, ini 8. Kita masukinnya itu nanti di saks itu 8, 0. Terus karena di pengukurannya ada 8, kita masukin 8. Di sini ada 12. Di atasnya itu 12, berarti kita masukin 12, 8. Untuk stratum yang ini sama, diambilnya 8, kita masukin nilai TZ-nya 8. Seperti itu teman-teman. Terus bearing head, ini prinsipnya sih sama teman-teman. Z faktor ini adalah sama ya. Cuman kita perlu lihat Z faktor. Oh, oke, salah. Oh, OD di data ini adalah 36. Sedangkan OD yang kita pakai ini nanti OD yang kita desain dibagi 36. Ini dimasukkan ke nilai Z faktor. Untuk SLOC 8 ini status design of top stratum 166 feet. Ini seperti ini. Nanti tinggal teman-teman masukkan saja nilainya. Ini segini, ini segini. Sebenarnya sama sih. Ini juga sama. Ini pengaturannya kita samakan. Torsional lateral stiffness 100. Oke, kenapa 100? Ini tadi ada T faktor ya. Untuk konversi 0,01 karena perbedaan. Oke, ini kurang tahu. Jadi teman-teman ini kita torsional linear stiffness value sesuai data tanah yang dimasukkan 100. Ini ada 19 itu ya stratum yang diuji coba. Dan di setiap stratum ini ada 10. Jadi diambil 10 sampel. Ya seperti itu teman-teman. Kita masukkan nilai PY, nilai bearing, dan nilai TZ. TZ, QZ, dan PY.
Seperti itu teman-teman untuk ini. Selanjutnya kita ke model. Oke. Maka data yang diperlukan adalah sax input. Oke, sax PS input udah. Sax input kita buka. Klik kanan teman-teman, open with data again. Nah, di sini untuk mengedit sesuatu, untuk ini petik dan seismic, saya lebih suka menggunakan ini ya teman-teman. Data generator dari ini dibanding membuka dari Sax preset. Oke, load cell di atas kita selection, kita definisikan sebuah load case yang baru yaitu super elemen X dan super elemen Y. Seperti ini. Ini kalau teman-teman, ini merupakan record ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di software CAD, Computer Aided Engineering dan Computer Aided Design, yaitu ini contohnya itu Sax seperti ini. Ini contohnya ini adalah AutoCAD, Revit ya. Kalau ini saya belum pernah tahu, cuman kalau Computer Aided Engineering seperti Sax Stat Pro, ketika kita modelkan jacket, ini nanti di balik program ini akan ditulis nih. Ditulis inilah yang disebut dengan data generator ya, teman-teman. Jadi ketika kita define, kita memberikan properti, nanti ditulis. Misalnya adalah sebuah OD 25 nanti ditulis. Nah, ditulisnya tuh kayak gini teman-teman, member brace. Jadi setiap kita memodelkan ini bangunan, maka secara di belakang layar itu langsung tertulis programnya, si language-nya ini yang disebut dengan data generator. Kita ke bagian pentingnya saja teman-teman. Oh, ini nanti kan ada load environment. Load environment-nya itu teman-teman hapus saja ya teman-teman. Semuanya teman-teman hapus. Nanti load environment kan ada tuh yang wave ini semuanya dihapus sehingga menyisakan beban gravitasi saja itu load Z. Nanti ada load wind itu nanti kalian hapus saja di data generator. Kemudian load case kita definisikan beban arah X, Z, dan gravity direction itu adalah plus X, yaitu ini adalah plus Y. Oke, kita definisikan beban gravitasi arah X, yaitu PGA-nya itu arah X, arah Y. Load combination, self weight. Jadi yang tersisa itu nanti ya teman-teman, ada self weight, beban pipa, beban kering, kondisi badai. Dan ini kondisi badai kan ada dua, kondisi operasi dan kondisi badai. Nah, tadi di panduan tripartita itu yang dimasukkan adalah yang kondisi badai. Equipment, terus ini satu, load factor vertikal disebut 1, dan GRVX ini, nah ini GRVX 0,1103. Vertikal kan yang ini, dan GRVX ini kan adalah dynamic Bezier-nya ya. Nah, dynamic analysis-nya ini jadi kan apa? Oke, saya menggambarnya terlalu besar ya. Jadi analisis dari seismic, seismic itu umumnya dilakukan dua analisis, yaitu statis dan dinamis. Nah, nanti hasilnya itu kan dalam berupa tabel ya teman-teman. Nanti keluar tuh Bezier. Nah, Bezier statis harus sama dengan dinamis. Nah, yang diubah itu adalah yang dinamis ya teman-teman. Dinamis ini akan mengikuti statis. Jadi apa itu Bezier? Jadi kalau beban lateral ya, beban earthquake kan beban lateral.
di mana jacket, berarti yang terkena itu adalah jacket ya teman-teman. Yang terkena beban lateral ini adalah jacket. Nah, jacket ini kalau kita buat sebagai ini kan ada oke, kita buat sebagai sebuah batang kayak gini. Ini adalah ada beban earthquake. Nah, dia akan memberikan mau itu jacket, mau itu kolom, mau itu apa sebagainya, kalau itu bangunan sipil ya, akan memberikan sebuah balasan berupa base. Jadi, dan ini ada nilainya teman-teman. Misalnya sama dengan 100 kilonewton ya. Jadi nggak semua dibalas, misalnya 50, nanti dibalas 50. Cuman base ini untuk mengikat kekuatan. Jadi misalnya kalau ada 120, yang dibalas nggak mungkin 120 karena base itu cuma 100. Jadi struktur ini mengalami fail. Nah, terus nanti di tabel, nanti tuh muncul teman-teman. Misalnya statik, dari statik misalnya muncul nilainya base misalnya 100 kilonewton. Yang dinamik gak gini juga sih, cuman nanti bahasanya nggak langsung muncul lah, kita mesti nyari-nyari juga, cuman ada panduannya untuk menyari. Misalnya 150 kilonewton. Seperti ini ya teman-teman. Nah, yang di skala itu bukan yang ini teman-teman, tapi yang ini. Jadi kita skala sama dengan 100 dibagi 150. Pertama itu kita masukin skalanya 1 dulu teman-teman. Skalanya itu 1. Ini kan saya udah masukin skala 0,11 ini. Nah, nanti teman-teman awalnya itu kita 1. Kita anggap statik sama dengan dinamik. Cuman nanti kita cek apakah hasilnya sama atau beda. Kalau beda itu berubah. Oke, ini kan kalau dicoret kan dibagi 50 kan 2/3. Nah, nanti skala faktor teman-teman masukin 2/3. Nah, misalnya beda lagi nih. Bedanya maksudnya masih beda jauh ya. Ini kan 100. Teman-teman masih dapatnya 120 misalnya. Ini kan cukup beda jauh. Kalau udah bedanya dikit, nah ini nanti teman-teman skala lagi 100 dibagi 120. Di Excel sih ini teman-teman. Sama dengan berapa nanti nilai ini jangan dihapus ya teman-teman. Nanti 2/3 nilai skala yang teman-teman masukin dikalikan 100/120. Proses itu teman-teman lakuin sekali lagi, running ulang lagi dari awal sehingga didapatkan nilai yang tidak berbeda jauh base-nya. Nih, awalnya di C1. Oke. Langsung setelah ini, setelah kita menghapus beban, maka siap di run. Tahap runningnya ini adalah, yang pertama ini adalah kita buka data generator. Oke, static, type-nya static analysis with file soil interaction. Ini sebaiknya kita buka file di mana seismic, filenya ini kalian pecah-pecah ya teman-teman, supaya gampang dilihat. Oh, teman-teman mau yang mana? Misalnya ini SAX, ini saya in place, ini seismic, ini fatigue, terus ada seismic redesign ya teman-teman. Seismic lagi dibagi jadi folder 1 super elemen. Ini supaya gampang manage-nya. Oh, nanti outputnya di mana? Outputnya ini kalian masukkan di data generator di sini. Seismic 1 titik super elemen. Seperti itu. Oke. Kemudian input filenya itu adalah SAX input tadi yang untuk in place, tapi yang sudah dihapus bebannya dan sudah ditambahkan GRVX, super elemen X dan super elemen Y dan PSI input. Sudah selesai di run. Ini adalah hasil outputnya. Ini teman-teman. Umumnya sih jarang error ya teman-teman. Umumnya itu tuh kalau sudah in place itu sudah benar, maka untuk seismic dan selanjutnya itu udah enak teman-teman. Jadi kalau kita sudah memodelkan
memodelkan, maksudnya mengatasi error di in place, maka di seismic fatigue loadout itu tinggal ngalir aja sih teman-teman. Jarang terjadi error. Oke. Nah, sudah 25 menit, mungkin saya cukupkan dulu untuk PSI. Kita akan membahas pertemuan static analysis, static earthquake di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.